Perencanaan usaha merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa seseorang serius untuk berwirausaha dan untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha. Rencana usaha harus dibuat karena perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Di samping itu, pembuatan rencana usaha menunjukkan sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha dan komitmen yang kuat untuk menjalankan usahanya, sehingga tidak mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi setiap kendala dan resiko usaha. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus ada, betapapun sederhananya, secara tertulis. Namun wirausaha baru di negara kita banyak yang tidak mau ataupun mungkin tidak mampu atau segan menulis rencana tertulis tersebut karena berbagai alasan. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan antara lain usaha apa yang akan dibuka, mengapa memilih usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, dari mana sumber modalnya, dan sebagainya. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus ada, betapapun sederhananya, secara tertulis. Namun wirausaha baru di negara kita banyak yang tidak mau ataupun mungkin tidak mampu atau segan menulis rencana tertulis tersebut karena berbagai alasan. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan antara lain usaha apa yang akan dibuka, mengapa memilih usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, dari mana sumber modalnya, dan sebagainya. Pentingnya perencanaan. Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi tujuan sebuah usaha dan bagaimana cara pebisnis meraih target bisnis tersebut. Meski memiliki peran krusial pada potensi kesuksesan bisnis, banyak orang yang masih menganggap bahwa membuat rencana bisnis tidaklah penting. Tahap perencanaan usaha. Saat akan membuat perencanaan usaha, ada beberapa tahapan yang perlu Anda dipenuhi agar perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis Anda. Adapun tahapannya sebagai berikut. 1. Lakukan analisa pasar. Hal pertama yang perlu Anda lakukan dalam tahap perencanaan adalah melakukan analisa pasar. Analisa pasar adalah sebuah tindakan untuk mempelajari berbagai masalah yang ada sesuai dengan pangsa pasar yang telah ditentukan. Jadi, pastikan Anda sudah menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan analisa pasar dan kompetitor. 2. Hitung biaya produksi. Menghitung biaya produksi dapat membantu Anda untuk
memperkirakan besaran modal yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Carilah informasi selengkap-lengkapnya terkait bahan baku sampai dengan biaya produksi untuk bisnis Anda. Biaya produksi umumnya dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, yakni biaya tetap atau biaya investasi, dan yang kedua adalah biaya variabel. Biaya investasi merupakan sejumlah biaya yang perlu Anda siapkan untuk memulai bisnis. Jumlahnya sendiri relatif besar karena Anda perlu membeli berbagai kebutuhan untuk operasional bisnis Anda dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk biaya variabel atau pengeluaran tidak tetap merupakan biaya habis pakai dengan jumlah nominal yang dapat berubah-ubah bergantung dari jumlah produksi dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi. 3. Hitung pendapatan. Mencatat arus kas masuk dan keluar adalah hal krusial yang tidak boleh Anda sepelekan. Hitung semua pendapatan yang ada untuk memperkirakan keuntungan yang Anda peroleh dan menentukan strategi atau langkah ke depannya. 4. Hitung hasil usaha. Hasil usaha dapat dihitung setelah pendapatan dan biaya lainnya Anda ketahui. Adanya perhitungan ini akan memperlihatkan laporan laba rugi dari usaha yang Anda jalankan. Anda juga bisa mengetahui apakah di kondisi sekarang membutuhkan tambahan dana atau justru perlu dikurangi. Cara menyusun bisnis plan dengan tepat. 1. Mulai dengan melakukan riset bisnis. Proposal bisnis plan yang baik tentu harus dibuat berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Kamu bisa melakukan riset secara mandiri atau menggunakan jasa dari pihak ketiga. Ada banyak jenis riset yang bisa dilakukan, yaitu analisis produk, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan peluang bisnis, dan rencana eksekusi. Pastikan hasil risetnya relevan dengan bisnis yang akan dijalankan sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam bisnis. 2. Menetapkan visi, misi, dan tujuan bisnis. Setiap bisnis pasti memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, buatlah 3 poin tersebut secara jelas dan tentunya tidak muluk-muluk sehingga mudah dicapai. Visi, misi, dan tujuan ini akan menjadi panduan bagi kamu maupun karyawan lain di tempat kerjamu. 3. Merancang profil bisnis. Setelah menetapkan tujuan dan visi, barulah kamu bisa merancang profil bisnis. Kamu bisa menceritakan sejarah berdirinya bisnis, produk yang dihasilkan kepemilikan, sumber daya dalam bisnis, target pasar, dan sebagainya. Kamu bisa menambahkan beberapa foto di bagian lampiran untuk menunjang isinya. 4. Mencatat transaksi keuangan. Bagian inilah yang akan disoroti oleh investor ketika kamu hendak mengajukan pendanaan.
Kamu perlu mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi selama berjalannya bisnis serta melampirkan buktinya. Jika diperlukan, investor akan menilai kesehatan arus kas keuangan bisnismu dan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak setelah membacanya. 5. Menyusun strategi pemasaran. Terakhir, kamu harus merancang strategi pemasaran serta langkah eksekusinya. Bagian ini mencakup saluran promosi yang digunakan, anggaran, biaya pemasaran, dan sebagainya. Pastikan kamu memiliki konsep strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar sehingga mereka bisa menerimanya. Proses penyusunan bisnis plan tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kamu harus melakukan riset mengenai berbagai aspek bisnis, mulai dari strategi pemasaran, target pasar, kompetitor, dan sebagainya. Semua hasil riset tersebut berguna agar kamu bisa membuat bisnis plan yang objektif dan mampu meningkatkan kepercayaan investor ketika membacanya. Tujuan rencana bisnis. Yang pertama, menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Anda yakin akan keberhasilan usaha itu, dan Anda juga harus meyakinkan orang lain bahwa tidak akan merugi bila melakukan kerjasama dengan Anda. Adanya bantuan kerjasama dari pihak, maka diharapkan usaha Anda akan maju dengan pesat. Bantuan yang diharapkan itu antara lain berupa pinjaman melalui bank atau pinjaman melalui pihak-pihak yang potensial. 2. Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan, misalnya dari para produsen yang sudah diharapkan memasok barang untuk perusahaan Anda ataupun perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang memberikan pekerjaan atau kontrak dapat dikerjakan oleh perusahaan Anda. Yang ketiga, bisnis plan. Bisnis plan juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan Anda. Mungkin saja Anda memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi kunci dalam perusahaan Anda. Namun Anda harus berhati-hati menerima orang-orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan Anda yang baru berdiri. Keempat, bisnis plan. Bisnis plan juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, Anda menjual perusahaan Anda ke perusahaan besar, maka perusahaan besar tersebut harus membaca bisnis plan Anda. Atau mungkin juga Anda ingin membeli perusahaan lain, maka bisnis plan yang Anda susun dapat memberi keyakinan kepada perusahaan lain yang mau diakuisisi. 5. Bisnis plan bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan bertumbuh makin lama, makin kompleks, sehingga bisnis plan menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berjibaku pada arah yang benar. Faktor-faktor bisnis plan. 1. Ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah penjelasan seperti nama perusahaan dan deskripsi makro bisnis yang ingin Anda jalankan. Sebagai contoh, bisnis yang Anda jalankan akan bergerak di bidang apa, serta visi dan misi apa yang ingin Anda capai. 2. Pengantar. Di dalam pengantar, Anda perlu menjelaskan latar belakang perusahaan, termasuk orang-orang yang akan terlibat, struktur perusahaan pemegang saham, dan lainnya. Anda juga perlu menjelaskan visi,
misi, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang dari bisnis tersebut. Pastikan semua yang ingin Anda capai tercantum di sini. 3. Analisis produk. Produk dari suatu usaha secara umum dapat terbagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Jika Anda ingin menjual suatu barang, maka Anda perlu menganalisis seperti apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari banyak orang. Selain itu, Anda juga dapat menentukan cara memproduksinya. Apakah akan membuat barang baru atau melakukan upgrade pada barang yang sudah ada tanpa mengubah bentuknya. Jika Anda ingin menjual jasa, maka Anda perlu membuat sistem tentang bagaimana jasa tersebut akan berjalan, mulai dari cara pemesanan jasa hingga cara kerja jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Kuncinya adalah Anda harus dapat menciptakan sistem produksi dan penyediaan jasa yang menarik, kompetitif, dan relevan bagi pelanggan sehingga mereka dapat menikmatinya. Analisis pemasaran. Anda perlu menjelaskan analisis pasar yang dibidik beserta target pasarnya. Selain itu, Anda juga menjelaskan mengenai kompetitor di bidang yang sama dari bisnis tersebut. Selanjutnya, Anda perlu menjelaskan tentang bagaimana tujuan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda. Analisis sumber daya manusia. Setiap perusahaan membutuhkan pekerja untuk dapat beroperasi. Ada banyak divisi berbeda yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, dan setiap divisi membutuhkan orang yang berbeda pula. Orang-orang dengan berbagai kemampuan ini perlu dijelaskan untuk mengetahui bagaimana sistem operasi perusahaan Anda. Analisis keuangan. Menjalankan bisnis membutuhkan modal, baik itu uang, infrastruktur, dan lain sebagainya. Anda perlu melakukan analisis keuangan untuk dapat mengukur kebutuhan modal, memprediksi pendapatan, laba atas investasi, dan juga menghitung leverage dalam menjalankan bisnis. 7. Analisis peluang bisnis. Setiap peluang bisnis menghadirkan masalah yang harus dihadapi tersendiri. Pada analisis peluang bisnis, Anda perlu menjelaskan masalah apa yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana cara menyelesaikannya atau bahkan menghindarinya. 8. Rencana eksekusi. Selanjutnya, Anda perlu menjelaskan bagaimana cara Anda menjalankan atau mengeksekusi rencana yang telah dibuat, mulai dari awal pembuatan, produksi, pemasaran, hingga cara mendapatkan keuntungan. 9. Lampiran. Terakhir, Anda perlu memasukkan dokumen seperti legalitas perusahaan, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat semakin menjamin kualitas rencana bisnis Anda. Manfaat bisnis plan. Membantu dalam mengambil keputusan saat Anda memulai suatu bisnis. Tentunya banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi, misalnya mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lainnya. Hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan tepat.
Maka dari itu, salah satu manfaat dari bisnis plan adalah dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Selain itu, bisnis plan juga dapat membantu Anda dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar kedepannya Anda terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. Jenis-jenis bisnis plan. 1. Operation business plan. 2. Growth business plan. 3. Development business plan. 4. Startup business plan. 5. Strategi business plan.